Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami pada pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah jangan lelah. Bagaimana supaya kita tidak merasa lelah menjadi saksi Kristus? Firman Tuhan di dalam Yunus 1 ayat 14 mengatakan, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Saudara, menarik sekali kalau kita membaca keseluruhan ayat ini dalam Yunus pasal yang pertama ayat 1 sehingga 17. Ini merupakan kisah di mana Yunus melarikan diri daripada perintah Tuhan untuk menobatkan kota Niniwe. Saudara, apa yang terjadi sementara Yunus melarikan diri ke Tarsis? Nah, setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya punya banyak panggilan. Saudara, begitu banyak panggilan kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, seperti anak Tuhan, terang dan garam dunia, saksi Kristus, surat Kristus yang hidup dan dibaca semua orang. Utusan Kristus yang menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar dalam Kristus Yesus. Intinya saudara, kalau kita membaca Yohanes 1, Matius 5, begitu banyak ayat yang menyebutkan panggilan-panggilan orang yang percaya kepada Kristus. Namun intinya dari semua panggilan itu, kita diminta menjadi saksi agar ramai orang mengenal Tuhan dalam Kristus Yesus. Saudara, kenyataannya kalau kita membaca cerita Yunus, kita kembali kepada cerita Yunus, sungguh tidak seperti yang sebenarnya. Mari kita coba renungkan kisah Yunus ini. Apa yang kita boleh pelajari daripada tindakan Yunus? Ada anak Tuhan berlaku seperti Yunus. Yunus ingat meninggalkan, menyebabkan suasana pada ketika itu begitu menakutkan anak-anak kapal yang lain. Kadang ada anak Tuhan yang berlaku seperti Yunus. Kadang anak Tuhan itu diam, tidak peduli nasib sesama yang sedang menuju kebinasaan. Bersyukur Tuhan tidak mendiamkan diri. Saudara, dalam situasi Yunus melarikan diri, Tuhan tidak mendiamkan diri. Ramai orang berdosa yang kemudian mengenal Tuhan. Kemudian mereka takut akan Tuhan. Mereka berseru memohon belas kasihan-Nya, karena sadar mereka akan binasa. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ini terjadi bukan karena diberitahu oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ketika saksi Kristus senyap melalui situasi dan bahaya yang mengancam, Tuhan sanggup berbicara dan menolong mereka untuk mengenal Tuhan yang benar. Dan inilah yang terjadi kepada anak-anak kapal yang bersama dengan Yunus, seperti ayat yang kita baca di dalam ayat yang pertama tadi. Ya saudara, jika umatnya berhenti memuji dan menyaksikan kebenaran, menyaksikan kasih dan rahmat Tuhan, Tuhan sanggup membangkitkan batu-batu bisu untuk mewartakan kebesarannya. Luar biasa saudara. Ada saja cara Tuhan untuk memberi kesadaran
kepada orang-orang yang tidak menerima kesaksian daripada utusan itu sebenarnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa pengajaran yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita? Bukankah suatu kehormatan jika Tuhan berkenan memilih dan mengutus kita menjadi saksinya yang hidup? Agar melalui tutur kata kita, ramai orang boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan olehnya melalui penebusan Kristus. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita agar tidak merasa lelah atau penat bekerja di ladang Tuhan, karena Roh Kudus sentiasa rindu untuk menopang, memberi kekuatan kepada kita bagi yang rela menjadi saksi Kristus. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana ada kerinduan kita untuk menjadi saksi Kristus, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus semangat menjadi saksi Kristus. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik memberikan kami pengertian sehingga kami mengerti dan kami boleh mengaplikasikan pelajaran pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.